اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Alhamdulillah banyak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda Santri Rutan Altoni hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, ini rekor sepertinya hari ini ya. Dari pertama kita buka majelis bunda ini yang terbanyak sepertinya ya, Masya Allah, Barakallah. Artinya semakin kesadarannya terkait kebutuhan ilmu ini semakin tinggi. Dan mungkin habis rapotan agak lebih serius ya. Ya, Masya Allah, salam salam ya. Yang pertama kita tidak lupa puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hari ini yang sore yang cerah ya, Allah masih ringankan kaki kita semuanya untuk hadir ke majelis ilmu di majelis bunda yang perdana di semester ganjil ini ya. Siapa lagi kalau bukan Allah yang meringankan kaki kita ya. Ini kesini karena presensi atau karena memang niat betul karena Allah? Serius? Atau nggak mau lagi dimintain resum gitu ya. Daripada nanti resumnya jadi membengkak ya, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 dirapel semuanya ya gitu ya. Alhamdulillah, semoga betul karena Allah kita semuanya melangkahkan kaki di sini. Salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ya, nama-nama yang hadir di hari ini dan nama-nama yang belum hadir hari ini ya, Rasulullah ingat gitu ya. Karena tiada lain, karena Rasulullah dititipkan Al-Qur'an, maka di sini kita juga sedang ingin mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dengan cara mengikhtiarkan memilih sekolah terbaik untuk anak-anak kita untuk mendekatkan mereka dengan Al-Qur'an. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua juga memahami isi Al-Quran, diawali dengan kita yang memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, semoga diingat nama-nama kita ini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belakang bisa terlihat wajah saya? Bisa. Yang belakang karena tidak terlihat, tidak terdengar, tetap serius ya. Tidak ada yang ngomong sendiri. Ustazah nek mau izin silahkan langsung angkat tangan tanpa bicara, saya langsung mangguk silahkan langsung ke kamar mandi ya. Boleh dimakan snacknya silahkan, asal tidak membuat giduh suasana majelis sore ini ya. Nah, bunda semuanya ya. Nah, enak ya, saya berdiri boleh? Ya. Ya, di sini itu alhamdulillah ada sekitar kurang lebih 14 tambah 22 berapa? 36 wali bunda baru. Beri tepuk tangan untuk santri baru. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Semoga bunda-bunda yang baru ini bisa segera adaptasi ya dengan ritme seluruh kegiatan Rutan Al-Qarni ya. Semoga ini bukan menjadi beban kehadirannya, karena memang saya sebenarnya tidak pengen ngasih beban banyak-banyak. Cukup hadir, tanda tangan, makan, snack. Enteng toh? Enteng. Siapa bilang masuk Rutan itu ribet? Ya toh? Yang di luar sana hati-hati loh. Lah apa? Dikon sekolah wong tuane. Ayo. Kayak apa sekolahnya? Ya cuman begini, duduk, makan snack, mendengarkan ilmu. Nggak ada ujian ya, Bu Reni? Pernah kita ada ujian? Nggak
tahun berapa Bu Reni bergabung? 2019 toh? Iya, belum pandemi kita bertemu ya kan? Ya, sangat istiqomah ya. Berkali-kali wisuda masih istiqomah ya, Masya Allah. ya. Dan alhamdulillah di sini juga hadir alumni santri Rutab yang masih menitipkan anaknya di kelas sore. Nanti sedikit saya spillkan apa sih kelas sore itu ya, dan tujuannya untuk apa. Sebelum nanti masuk ke pengajian kita hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal pengumuman ya. Kenapa nggak di akhir ya? Kayaknya beda kalau yang ngomongin Latifah sama MC gitu ya. Yang pertama, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Cong yang berani berbicara, ada nggak yang berbeda datang hari ini? Siapa? Siapa yang berani dapat hadiah dari Latifah? Oke, lo jangan ustazah. Ya, iya, siapa ini? Saya kaget jadi kok absensinya pakai pulpen merah ini guys. Biasanya pulpennya apa? Hitam. Apakah Latifah berpindah hati sukanya warna merah hari ini? Enggak, ya. Ustazah Latifah itu semua warna suka, karena semua warna itu punya nilai kebaikannya semuanya. Nah, terkait pulpen merah, tahu artinya kenapa? Hah? Ya, pasti Bunda Iva tahu Bunda Iva ya. Kenapa Bunda Iva kok ada pulpen merah ya tahun ini ya, semester ini? Kenapa Bun? Ayo jawab Bun. Bunda merasakan juga kan di tempat lain. Kenapa Bun? Bantu jawab Bun. Iya. Jam berapa kita undangannya Bunda? 15:45. Iya. Ini saya pengen sedikit demi sedikit merubah. Jane rendet. Yang di rumah. Ngeles ini Bunda. Ya. Patokannya jamnya Latifah. Jadi silakan samakan dengan jamnya Ustazah Latifah ya. Jadi budaya orang Indonesia itu apa Bu? Lelet. Ya kan? Kalau undangannya jam 8, hadirnya jam berapa? Tengah 9. Itu leletnya luar biasa. 30 menit. Astagfirullah. 30 menit itu nek tilawah tahsinnya sudah bagus secara ilmu tajwid, dia bisa menghabiskan sebanyak sekitar 4 lembar. Ya. 30 menit loh, bisa buat murojaah beberapa setengah juz lah bisa. Anaba dari An-Mayatasalun sampai pertengahan Al-A'la gitu ya. Nah, ini juga ilmu yang baru buat saya. Ya, alhamdulillahnya Ibrahim anak pertama saya diterima di Kutab Al-Fatih ya, Masya Allah, dengan persaingan yang sangat banyak ya. Dari 120 pendaftar hanya diterima 36 yang baru, new, yang lainnya wali santri lama yang punya adik-adik gitu ya. Saya agak kaget karena saya juga harus memposisikan diri saya sebagai wali santri ya. Jadi kita tuh harus tahu tempat. Manakala memang posisinya saat ini dia sebagai guru, ketika sudah kemudian posisinya menjadi wali santri, maka bersikaplah sebagai wali santri. Hadirkan hati kita itu kosong, gelas yang kosong. Tidak kemudian wah wes paham ilmunya Ustadz yang di depan itu, saya sudah hatam, enggak boleh. Ya. Semua diposisikan tawadu bahwa saya masih butuh banyak ilmu. Hadir tuh Bun, undangan jam 8.15. Saya ini berikhtiar disiplin, tepat waktu, ya toh? Ya begitulah. Nah, telatnya 8 menit. Coba Bunda tadi yang merah berapa persen itu yang? Atau yang hitam aja lah, yang dihitung, yang hitam tuh berapa Bu Sundari? Sambil dihitung ya Bu Sundari ya. Tepat waktu berapa orang itu Bu Sundari yang hitam gitu Bunda? Ya. Kayaknya banyak yang merah daripada yang hitam ya. Nah, 8 menit itu sudah tidak boleh tanda tangan pakai bolpen warna hitam. Saya bingung, kok bolpennya beda? Ini nggih Bunda Uma gitu kan? Karena Uma sudah telat lebih dari 8.15, 8.23, betul ya? Masya Allah, subhanallah, tanda tangan, set, gitu ya. Wah, habis itu besok tidak boleh telat sedetik pun. Ya, jadi sampai sana itu sudah ramai.
cari pengen kursi paling depan sudah tidak punya saya, sudah habis ya, dapat paling pojok gitu ya, Masya Allah. Itu ilmu yang sangat baik karena memang mungkin kemunduran Indonesia kemajuannya ini karena SDM-nya tidak tepat. Wah, tuh, oke. Siap untuk tepat waktu ya? Siap. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian info yang kedua untuk santri baru yang kelas IDAD 1A, siapa anaknya yang kelas IDAD 1A yang paling depan, paling banyak? Mohon yang masih pakai Pampers ya, untuk diikhtiarkan selesai pakai Pampersnya akhir Oktober. Siap? Bingung yang punya anak masih pakai Pampers ini ya. Siap ya, insya Allah ya. Siap. Jadi awal November diusahakan tidak lagi pakai Pampers. Jadi Ustazah sudah nelateni setiap jam TT sekitar jam tengah 9 itu selalu untuk dipipiskan. Maka tolong ketika liburan, ketika di rumah, mamanya jangan males untuk mentraining ya. Penting sekali karena apa? Karena kalau masih banyak yang ngompol, yang apalagi yang pakai Pampers, itu akan menghambat pembelajaran anak di kelas ya. Ibu-ibu pernah ngerasain nyaut nya santri di kelas? Pernah? Nggak pernah kan? Ustazah itu mungkin salah satunya pernah ya. Masya Allah, didik anak jenengan Arab cinta Quran itu sampai ngerauk poknya anak jenengan. Ayo, mani bayar piro teng mriki ya. Jadi mohon sekali ya dilatih untuk bisa bicara, mau pipis, mau ke kamar mandi. Artinya bukan berarti nggak boleh ya kalau misalnya enggak. Kita punya waktu spare untuk melatih anak-anak untuk bisa mandiri ya, insya Allah ya kerjasamanya. Kemudian yang berikutnya ya, jam kehadiran santri kita, KBM kita jam berapa Bunda? 7.30 itu undangan, artinya 7.30 sampai 7.45. 7.45 itu sudah maksimal menunggu santri. Maka saya harap untuk bunda-bunda semuanya mengantar tidak lebih dari 7.45. Kalau kemudian lebih jam 7.45 bagaimana Ustazah? Ya siap-siap rugi, karena bisa jadi sudah Shadaqallahul Azim, tahfidnya sudah lewat. Padahal sayang banget ya, yang kelas tamhid, yang IDAD 2, mulai IDAD 2 itu sudah setiap hari 2-3 ayat hafalannya. Alhamdulillah anak abah sudah mau selesai. Dan anak-anak itu cepat sekali, Masya Allah. Yang IDAD 2 anaknya siapa? Kelasnya Mbak Maryam. Teman-temannya sudah pada hafal kan, anak mbaknya kan? Masya Allah ya. Jadi bunda kalau terlewatkan lebih dari 7.45 itu yang rugi bunda dan anandanya. Jadi diperhatikan betul untuk mengantarkan tidak lebih dari jam 7.45 ya. Kemudian ya, santri baru yang lagi adaptasi ditinggal anaknya, yuk saling kerjasama yuk. Mohon yang nganter itu bunda aja, gimana sih, jangan ayah. Kenapa coba? Ayahnya tego-tego. Bunda Ustazah kan perempuan semua ya, mau disaut bingung, nanti tidak bersenggolan ya kan? Ya kan? Tapi kok ayahnya orang ngekek gitu ya. Serba bingung. Akhirnya apa? Ustazah sepertinya anaknya ini belum mau sekolah, saya pamit dulu, dadi-dadi ya toh? Ya, mohon betul bunda, yang nganter bunda aja lah. Saya yakin bunda juga nggak tega kok. Tapi harus begitu caranya, ya kan? Ini bunda-bunda yang lama ya, bundanya Mbak Adiba, bundanya siapapun yang sudah, wah dulu sampai ketarik-tarik sampai brebel apa jilbabnya sama Mas Ziko itu ya, wah jos gitu ya, kita hamil, saya hamil Maryam itu ya, gendong Mas Ziko dan sebagainya ya. Mas Ziko sekarang Masya Allah gitu ya. Nah tolong yang nganter bunda aja, karena repot sekali kalau ayah itu ketidaktegaannya itu paling nggak tega lihat anak nangis ya, mau disaut ya gak kepenak, orang ngekek malah pamit pulang nggak jadi sekolah, orang jadi gitu ya. Nah yang berikutnya adalah hari Jumat, mohon izin. Jadi program terbaru semester ini saya minta ke semua ustadzah, hari Jumat dibanyakin untuk murojaah Quran. Karena anak semakin banyak hafalannya,
Saya tidak mau kemudian kita hanya berfokus menambah tapi lupa untuk memungkinkan hafalan anak-anak, sehingga hari Jumat adalah hari bebas tanpa simaan privat. Jadi hanya murojaah Quran dan mungkin bersantai, jalan-jalan dan sebagainya. Sehingga mohon maaf nanti kalau misalnya hari Jumat kok nggak disimak, ya karena program terbaru kurikulumnya semua kelas hari Jumat hari tasmik Quran, ya gitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Nah, yang terakhir mohon untuk sering-sering mengapresiasi anak setelah dia belajar dari Duta Al-Qur'an. Dipeluk, dicium, ya kan? Masya Allah Mbak Nisa hebat hari ini ya, Masya Allah. Belajar apa nak hari nak gitu ya. Karena apa? Ternyata kekurangan apresiasi ini, dan ini Ustazah juga saya training untuk latihan mengapresiasi. Setiap jam 10.30 yang sudah pulang jam 11 kita ada pamitan. Jadi kalau tahun-tahun yang dulu ini belum, mulai semester ini ada pamitan. Jadi anak-anak nanti berbaris, kemudian dia menundukkan badannya, kemudian nanti dia salim, Ustazah, Maryam mau pulang, mau pamit, doain Maryam ya, kayak gitu. Nanti Ustazah kemudian ya Masya Allah, sehat lancar ya nak ya, kemudian dicium, dipeluk kalau yang perempuan ya, kalau laki-laki nggak perlu gitu. Ini sebagai adab untuk kemudian memuliakan ahli ilmu. Dia memuliakan ahli ilmu gurunya, dan kami memuliakan calon ulama di depan mata saya. Saya tuh melihat satu santri itu calon ulama, bukan cuma anak jenengan, bukan cuma anak Ibu Tujiati, bukan cuma anaknya Bunda Sarwi. Ini Mbak Kia calon hafidhah Quran yang insya Allah ilmunya manfaat untuk umat. Ya, bayangkan anakku ki orang loro, pinten 90 sekian itu anak saya di sini ya, tambah TPA 165 sekian itu anak-anak kami semuanya. Sehingga kami berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Nah, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait pengumuman di awal ini. Semoga bunda-bunda tidak merasa keberatan dengan apa yang kami perbaharui di semester ini. Semata-mata perbaikan ini demi kelancaran kita semua dalam memantaskan diri sebagai orang tua yang soleh bagi anak-anak kita semuanya. Nah, saya juga mohon izin kepada bunda yang lama, ya, kalau nanti ada materi yang mungkin terulang, anggaplah ini murojaah, karena mengulang ilmu itu seperti zikir kita kepada Allah, ya. Kok kalau misalnya jenengan merasa, misalnya pengajian di tempat yang mana, bahas lagi tentang Quran, bahas lagi tentang adab, itu bisa jadi Allah itu lagi mengantarkan kita bahwa jenengan itu memang belum pada tahapan sempurna dengan ilmu itu, sehingga ketemu terus di mana-mana. Ketika story gitu kan, kok Ustaz ini bilang sabar ya, ya mungkin karena kita itu belum sabar, jadi ketemu terus sama ilmunya ya. Nah, untuk tema kali ini ya, saya menyampaikan tentang adab, iman, dan Quran. Ini adalah sebuah 3 kunci kurikulum di Rutab Al-Qarni, manakala kurikulum ini juga saya dapatkan dari Lembaga Kutab Al-Fatih yang sekarang kakak sekolah di sana ya, yang oleh Ustadz Budi Azhari memberikan banyak sekali pemaparannya bagaimana sebenarnya Islam memandang pendidikan itu. Pendidikan dalam Islam itu tidak pernah lepas dengan satu kata di antara 3 kata ini, yaitu bernama adab. Ya, hari ini bunda, adab itu hilang. Mungkin ada beberapa guru SD ya yang pernah ngobrol sama saya sambil, ya saya tuh kadang astagfirullah. Saking kayak mangkele dari guru neng tempat yone sing ketoke sudah tidak bisa habis pikir gitu. Kenapa hari ini mendidik anak itu sangat-sangat berat. Ora gur anake, mbokne yo ngono. Anake lagi disentil sidik, Mas. Tolong Mas diulang. Tolong ya kamu ustadzah hukum, bu guru hukum, karena tadi kamu terlambat, tolong menulis ini berapa kali misalnya kayak gitu ya. Gak terima. Anaknya lapor ke bundanya, bundanya langsung tangannya panas, ngambil HP, meneror gurunya. Itu yang terjadi tuh hari ini begitu. Gimana keleluasaan seorang ahli ilmu kemudian pengen benerin muridnya, opo-opo sitik langsung diteror sama mbokne.
Ibu-ibu saya tanya, kalau anak sudah dititipkan di sebuah lembaga sekolah, siapa yang berhak mengarahkan? Guru, ya kan? Kita posisinya di mana? Di rumah. Jangan dicampur adukan. Ya, termasuk mohon maaf kalau masih ada yang boleh kok nunggu di depan rutap itu boleh, asal hatinya sing kuat. Ya toh, mau naik dicelok sini, Mas Faas, duduk toleh, ya Allah, sudah berapa kali Ustaz dan Mas Faas duduk, misal dicontoh. Engkau ibu itu masih duduk di situ, masih nungguin. Astagfirullah, Ustaz itu kayaknya memang benci kok sama anak saya. Ya, bisa nggak berpikir seperti itu? Bisa. Emang Ustaz itu ada masalah apa sama saya sih? Nanti tak WA nih, misalnya gitu ya. Aduh repot kalau begini ya kan? Makanya saya bukan apa-apa, dulu di angkatannya Bunda Sarwi ya mungkin ya, ke atas gitu ya atau ke bawahnya kan saya sok pulang gitu ya. Kenapa? Karena pernah ada kasus Bun di awal angkatan pertama Rutap itu, anaknya kan pipas pipis terus gitu ya, beser gitu kan, beser, dipanggil. Nah, ada satu wali santri karena mboknya itu nggak di situ, nggak nungguin, yang agak repot malah yang temennya, jadi bunda satunya langsung laporan pas di rewangan, gawe lo, anak jenengan ki pipas pipis ngerepotin Ustaz terus kayak gitu kan. Orang terima Bu. Waduh, terus tadi piye? Tadi perang dunia. Wes, pokoke jelimet kayak gitu. Nah terus ya Allah, ya bermasalah kok yang menawa dadi ribut ya toh. Nek Ustazah mah insyaallah sudah paham dengan tugasnya. Itu resiko yang harus diambil ketika anaknya pipis, ya kan? Yang gak terima kok malah ibundanya santri yang lain. Kalau saya mah nggak apa-apa, nanti paling bentar lagi dipanggil, gitu kan? Kok anaknya pipis terus? Memang sarapannya apa? Iya, susu kadang sampai 2 botol, lah itu, gitu ya. Ya begitu. Ya kalau saya mah enaknya ketemu, jadi nggak usah lah. Kita itu posisikan wali itu ya wali, tidak usah kemudian ikut campur tentang KBM Ruta karena itu haknya guru ya. Kemudian tapi kalau gurunya ketahuan salah ngajarnya, salah apa, boleh banget dan saya sangat bahagia kalau ditegur ya, karena memang para ustadzah ini bukan orang asing, mereka juga adalah wali santri kami. Ustazah Latifah kalau nunggu yang selesai 5 juz minimal, juz 30 itu harus wajib selesai, itu kayaknya nyari di Payaman rodo angel Bu ya. Ya, kayaknya di SD negeri pun jarang ada guru-guru atau TK yang lain punya hafalan juz 30 tuntas gitu, jarang ya, jarang, sangat susah ya. Sehingga kami kemudian berusaha bertanggung jawab atas pilihan kami minta mereka menghafal, kami minta mereka tahsin, mereka di-upgrade terus setiap pekannya keilmuannya. Jadi insya Allah tidak usah ragu ya, ada saya di belakang layar mereka semuanya. Jadi kalau ada apa-apa ditegurlah, tegur. Atau mohon maaf tadi menyampaikan ininya salah dan sebagainya. Oh iya, mohon maaf Bun, karena memang backgroundnya begini-begini, insya Allah ini jadi saran yang baik untuk saya gitu ya. Nah, tadi sampai mana Bunda Ira? Oh iya, belum sampai mana-mana ya, tentang adab ya. Mohon maaf ya, boleh di ini kan. Adab ini yang hari ini hilang, dan karena ini ada santri baru, dan saya kira Bu Ferry minta tolong ditutup ya. Dan saya kira santri lama juga perlu murojaah terkait adab ini, ya kan? Karena bisa jadi kita semua ini sebenarnya belum paham banget soal adab ya. Kita belajar dari beberapa kalimat para ulama ya. Dari ulama Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jadi seharusnya kurikulum Indonesia kita itu yang pertama yang harus sekali dipelajari soal adab. Saya agak heran ketika tinggal di luar negeri, anak TK, SD ketika dia masuk di kereta kota gitu ya, dia dengan baiknya untuk mengantri, Masya Allah. Nek dewe, aduh. Baru kemarin saya beli bakwan kawi yang dekat kecamatan itu, ya rada banyak istighfar gitu ya. Yang datang saya duluan, saya selaran jemput kakak Ibrahim tapi harus nyariin makan buat Maryam. Tadi pagi belum sempat makan.
masak. Ada lagi mbak-mbak gitu pakai mobil ya toh, langsung Pak kula pesen tak liri, astagfirullah. Ustadzah kan harus sabar. Kudono bedone ustadzah Quran kok mencak-mencak di situ ya toh. Sabar, konsekuensi salah dari ustadzah. Ya kan? Tak liri, wes tak istighfari, tak dengake Mbak. Semoga setelah ini kau sabar ya Mbak ya, seperti saya ini gitu kan ya. Itu langsung nyelonong Bu. Saya baru mau ngomong dia langsung Pak saya beli ini. Lah tak kira beli neki gor loro gor telu ditambah meneh. Astagfirullah nonton jam meneh gitu kan ya. Ini contoh. Saya nggak mau ya bunda-bunda Rutab Al-Qarni nek warung ora gelem sabaran, juta-juta tenan iki ya. Iya toh iki jarene sok jarene Rutab iki sinau toh orang ngerti antri mbok iki. Nah, jangan ya. Bunda Rutab harus mengantri. Oke? Bensin yo ngono Bu. Makanya saya sekarang malas beli bensin di ngalahin di warung sekalian larisi warungnya tonggone ya toh. Gue kacek 2.000 toh. Orang gua antri gitu. Tapi nek di sana harus antri. Di Eropa yang terkenal di Finlandia, TK itu ya, kindergarten itu dia belajarnya itu tata sopan, tata krama dulu. Orang belajar sing aing-aing. Iya toh? Lah kita itu diajari untuk adab dalam Islam kok malah nggak mengaplikasikan. Anak di sana itu nggak ada sampah bertebaran ya Allah. Miris nggak sih ibu-ibu lewat piungan sering nggak? Pernah nggak lewat piungan? Itu sampah, astagfirullah. Di jalan raya itu semua sampah. Itulah kita. Nggak usah nyalahke pemerintah. Pemerintah guys mumet mikirnya dewe disalahke terus. Mbak salutih gitu loh jadi manusia itu. Nek pengen negarane bersih, ya kita yang harus mawas diri, betul nggak Bu Reni? Betul. Ya toh, katanya pemerintah Jogja mau mengeluarkan kebijakan, betul nggak ini? Semua sampah rumah tangga dikelola sendiri, betul? Udah siap belum Bun? Udah siap belum? Lah biar ngelola setiap belanja nih warung plastik, ya toh? Bisa nggak kita bawa tas? Bisa mau ora biasa. Nah itu memang segala sesuatu yang tidak dibiasakan itu berat. Maka insya Allah ingat nih ya, mumpung ingat soal sampah. Mulai besok Agustus, Bu Fitri tolong diingatkan yang nyiapin snacknya TK kita, Rutab kita, tidak pakai plastik lagi Bu Fitri. Ya, besok bunda-bunda tolong siapkan mulai Agustus ya. Kapan Agustus itu? Bentar lagi ya. WA ya, kemarin udah tak sounding gitu. Silakan siapkan tupperware kecil, yang kecil aja, itu untuk snacknya anak-anak. Bayangkan, saya zolim setiap hari sama pemerintah kita. Kenapa? Setiap hari saya menyumbangkan 110 sekian plastik setiap hari. Wes tahun, kayak apa gunungnya plastiknya Rutab Al-Qarni? Ya kan? Saya tidak mau anak-anak saya ini tak didik soleh, tapi dia yang menghancurkan alam ini. Padahal kita diturunkan ke bumi ini, ya kan, untuk memakmurkan bumi. Buminya makmur tambah rusak, gitu ya. Siap ya Bun ya? Siap. Nanti ditunggu aja. Insya Allah kalau nanti ada sedikit kasnya Rutab ada, saya pengen ngasih tote bag, ya benar ya, tas kain yang nanti ada labelnya Rutab Al-Qarni untuk bisa kita ramah lingkungan dan itu dipakai untuk belanja. Lah nek misalnya belanja daging, ayam, ini termasuk adab loh ya, adab terhadap lingkungan kita. Itu pakai apa? Saya selalu pakai Tupperware kalau beli ayam. Punya kan Tupperware? Suka beli Tupperware direwangi utang ya toh, lirik warnanya apik gitu kan. Ternyata nggak dipakai gitu kan, hanya buat pajangan. Mbok dipakai. Beli ayam pakai Tupperware. Kan ngurangin sampah, gitu ya Bun ya. Ya, semoga itu dicatat pahala lah sama Allah. Kita memang nggak bisa ngasih solusi banyak, gitu ya. Selama toko plastik nggak akan, yang ada punya toko plastik di sini ya. Selama perusahaan plastik ya tidak ditutup, gitu ya. Ya nanti kalau misalnya toko plastik atau plastiknya ditutup itu insya Allah nanti ada hal yang lain, bisa jadi usaha tas kain gitu ya dan sebagainya. Itu nggak akan mungkin plastik itu hilang, ya kan ya.
Nunggu Ibrahim jadi presidennya insya Allah ya. Ya, yang berikutnya, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Yuk duduknya yang baik yuk. Iya. Tegap yuk, tegap menrang ngantuk yuk. Iya, iya kan? Kenapa? Karena ini enak banget ini sepoi-sepoi gitu ya, capek seharian habis jagong, habis resek-resek omah gitu ya. Kalau posisi duduk kita tidak baik ya, kemudian kita tidak fokus, masih disambi nonton-nonton HP, saya yakin ilmunya cuman jadi debu, masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Jadi fokus ya. Berikutnya, kenapa kemudian tadi malam berapa ya? Tadi malam ya atau malam kemarin ada yang WA, kenapa Ustazah anaknya ini nggak boleh dibawa gitu kan? Ada kan ya WA di situ. Ini kalau santri lama, nah aku ya wis paham banget ini peraturannya memang ngono gitu kan ya. Alhamdulillah yang santri lama nggak banyak komentar gitu kan ya, nggak nyalah gitu kan ya. Nah itu pasti tahu santri baru ya, kita maklumi gitu. Jadi kenapa Bu? Saya nggak mau setiap majelis ilmu itu disambi ngobrol, disambi ngomong. Yaitu berlaku di kampung-kampung jenengan ora apa-apa. Tapi di Rutab Al-Qori tidak bisa. Nah di kampung-kampung kita kan pengajiannya buat reunian ya Bun ya. Ya itu arisan tau ini, Masya Allah tak piro. Gak iso lah, tak sini dilit. Nah gitu toh. Nah di kampung-kampung toh Ustadz ceramah isinya apa orang ngerti, tapi ngerti sebenarnya mau apa risalah sekedar kan gitu ya. Nah ini sayang sekali Pun ya, ini yang kemudian hilang di setiap taklim kita. Maka kita itu tidak ada perubahannya. Mbok nganti ping 1000 melu majelis ilmu, kabeh ilmune mabur kaya manuk. Tidak ada yang bertengger di hati kita. Nah nggak ada yang bertengger, kita pun tidak akan pernah jadi lebih baik. Podo wae, ya toh? Podo wae. Nah kita nggak mau seperti itu ya. Berikutnya, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kulo tanglet. Ibu-ibu ada yang umurnya 20 tahun Bu di sini Bu? Ada nggak ya yang nikah muda gitu 17 tahun terus langsung punya anak 20 tahun? Mbak Destri, salah Mbak Destri. Mbak Diamori umurnya berapa? 27 tahun. Kayaknya nggak ada ya yang 20 tahun ya. Guru yang single di sini kayaknya sudah lewat dari 20 tahun ya kan ya? Iya. Coba bayangkan, semisal kita menerapkan seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Program kita tidak ada tasin belajar adab. Gimana kemudian Al-Fatihah setiap sholat kita? Ya. Ihdinas sirasi, pakainya si bukan si. Itu ternyata nggak diajarin, tapi nunggu ada perampung. Kira-kira berapa puluh tahun lagi sholat kita sempurna? Yo wes 60 tahun. Kuwi wes lali-lali rokaate piro. Ini zaman yang memang kita sangat jauh dengan kecintaan ilmu Bun. Nek ulama biyen kuwi memang hariane makanannya ilmu. Orang mau sih saya sampai tanya sama guru saya, lah ulama zaman dulu itu dagang nggak toh, makan nggak sih, gitu kan ya? Mosok Isa begitu cinta ilmunya kecil-kecil ya, 7 tahun hafal Quran ya, sampai Masya Allah itu ada kisahnya ulama itu mau sekolah di mana gegandeng orang ana duit Bu, nggak ana duit tapi cinta banget dengan ilmu, itu gentengnya dijual ke tetangganya. Jenengan siap jual rumah nggak buat anak jenengan sekolah? Siap Us. Nah, lagi ngomongin jaraknya piro Us? Kotak Al-Fatih. Ya, butuh 15 menit. Aduh tak. Ya dah. Us piro Us duitnya Us? Ya, kita kira sebulan 500.000 lah. Aduh, Us anakku siji loro telu peng 500, bensinnya piro? Listrikku piro? Ya memang kita itu keyakinannya belum kuat, enggak kayak ulama. Kayak ngono kok mimpi anaknya dadi ulama. Jauh. Ibundanya Syafi'i janda, tidak punya suami, tidak punya duit, nggak punya motor. Bunda Sarwi sindir dia. Rapopo kok cosuri kok. Dia tak. Aku nggak mau nyindir yang santri baru.
santri baru. Ya toh? Ya. Bundanya Imam Syafi'i itu loh, janda, nggak punya duit, nggak punya motor, nggak punya mobil kayak kita. Coba Bun, siapa yang berani dari rumah jalan kaki ke Rutan Al-Qarni? Yuk, cung. Wah, no. Nek ono tak kei hadiah tenan. Wong lagi warung beda RT wae nggo motor. Ya ora? Oke. Selemah itu kita. Ibundanya Imam Syafi'i jalan kaki dari Palestina menuju Mekah. Astagfirullah. Makanya nggak aneh Imam Syafi'i itu luar biasa karena lahir dari rahim yang luar biasa. Maka yang kurang dari jenengan itu kekuatan keyakinan kepada Allah. Aduh Us, aku dua anak meneh. Pamit ya Us. Lah pripun? Rano sing nganter Us. Gitu aja mbok rasa sanggul gawe anak meneh. Lah kakaknya dikorbankan. Lagi arep dadi duwe anak meneh. Ora sida meneh sekolah nakene mergo rano sing antar jemput. Sepele itukah kekuatan kita itu? Padahal loro-lorone duitnya yo ono, mobilnya yo ono. Kan bisa toh nyewa orang buat antar jemput Bun? Bisa banget. Ya toh? Gitu. Jadi yo bismillah kita semangat ya Bunda ya. Nah, kegandeng kita ini sudah sangat terlambat dengan ilmu, maka kemudian yang adab ini sambil jalan. Saya takutnya nek adab salate ora sah. Al-Fatihah sing walau harusnya walau dolin itu waladol. Ya salah. Ya Bu ya. Ini di sini kita berjuang loh biar sholatnya jenengan sah dengan adanya kelas tahsin. Siap-siap ya, insya Allah Bunda santri baru kita sedang penataan nanti diposting di Dewan Wali Santri wajib lain ya. Ustazah lah aku kerja ya kita atur lah Bun gimana pokoknya tetap tahsin ya. Mosok anak wis mlebu Quran mbokne urung rampung le jilid 1 diajari kalih mbokne rak yo isin to Bun oleh anak. Nanti kepercayaan anak tuh jadi turun sama kita, betul? Dia selalu membanggakan gurunya karena gurunya tuh wow buat dia. Ketemu mbok nih, mama itu loh bacanya nggak bener itu loh kayak Usferi itu bagus, mama tuh belajar sama Usferi. Nah siap digituin. Udahlah aku mau sama mama Ferry aja. Aduh. Dulu saya pernah loh Bu, pas single kayak Mbak Nia kayak gini kan. Ya, jadi yang single ini hati-hati dengan para ayah, ya kan? Pokoknya ayah yang nganter dengan ngumpet rasa terlalu ketok-ketok banget itu. Ada anak kami dulu yang di TK karena ditinggal terus sama mamahnya. Mamahnya kerja di BPJS Jogja, dia tinggal di Klaten. Pagi jam 6 harus berangkat, pulang jam 6 sore lebih dia sudah tidur setiap hari. Karena saya di TK tahfidz, saya juga penitipan anak, saya mandiin, saya buatin susu, kadang dulangin. Padahal aku ya hurung pernah duwe anak, ya tapi karena tugas sebagai guru begitu. Sampai suatu ketika, Ustazah mau nggak jadi mamahnya Aisyah? Hah? Kok jadi mamanya Aisyah? Lah Aisyah kan punya mama. Mamanya Aisyah tuh hilang Ustazah. Sepolos itu anak usia 3 tahun. Hati-hati ya mama papa, jangan terlalu sibuk. Sibuk-sibuk kan tetap aku kudu jemput gitu ya. Terus kita cek kan kepo sama ayahnya, ya mamahnya kemana? Oh iya Ustazah, mohon maaf, mamahnya tuh nggak pernah bisa antar dan nggak pernah bisa jemput karena kerjanya jam 6 harus sudah ngadang bus, pulangnya lebih dari Isya dan Aisyah selalu sudah tidur ketika malam. Betul wae arep jaluk mama baru. Tapi saat itu saya menolak ya mama adik Aisyah ya jangan gitu ya. Lanjut. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Iya, jadi luar biasa. Ilmu itu nggak akan pernah ada manfaatnya selama kita tidak mengedepankan adab. Termasuk dengan semua guru-guru. Mungkin ada di antara guru-guru kami ini adalah teman-teman dulu sepermainan panjenengan semua, sepergaulan jenengan semua. Dulu sok bakso bareng. Tapi sekarang dia posisinya adalah guru, maka ya ora tipak-tipuk. Hei Ira, jangan manggil Ira lagi, Mbak Ira, Ustazah Ira, ustazahku gitu ya, anakku piye, Mbak, kayak gitu kan. Api-api wae to. Karena apa? Karena mereka sudah punya nilai sebenarnya. Ada Quran di dalam dadanya dan mereka semua ini adalah pejuang pelanjut estafet dakwah Rasulullah.
Kalaupun dulu catatannya begini, kok kayak iso? Jadi Ustazah Ruta, Ustazah Latifah tuh nggak salah pilih ya. Yang saya pilih tidak akan pernah salah karena udah dengan istikharah, ya kan? Nek salah saya pengen jenengan yang mau jadi guru, ternyata nggak mau juga toh. Nah, di lobby nggak mau kan? Bu Reni mau resign jadi guru tahun. Nggak mungkin ya, itu. Ya bersyukur, ya kan? Bersyukur. Toh seperti itu pun alhamdulillah anaknya jenengan bisa hafal Quran di sini ya, masya Allah. Kemudian yang terakhir, Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih, karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita saat ini. Jadi pun dekat-dekatlah bersama guru jenengan, guru tahsin, guru kisah, Latifah. Saya kok sering dengar ya Bu Reni, ini bener atau enggak Bu Reni ya? Aku ki pokoknya nek kon cedak Latifah ki dredeg. Mending rasah wae ketemu. Siapa yang kemarin ngobrol, mohon maaf ya, kemarin pas Idul Fitri kami ndak silaturahim. Lah teman-teman itu loh lah pripun? Katanya, rasa wae gitu. Lah piye toh? Jare arep nyentok barokah guru. Lah kok ora wedi silatur. Emang saya tuh ada setrumnya napa piye, Bu? Coba Bu Ira, salaman. Oh, saya deg-degan. Ya. Enggak begitulah ya, Bun. Dekati guru itu, karena apa? Dari cara ngomongnya, cara berpikirnya, dari mana dia kemudian memutuskan sesuatu itu pasti banyak ilmu di sana. Walaupun saya tidak pernah menganggap ilmu saya sempurna, belum, saya juga masih belajar, gitu ya. Berikutnya, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Saya dulu pesantren 4 tahun, dari santri menjadi kakak santri, menjadi muslim yang harus mendampingi santri, sering diajak ngobrol sama bunyainya, sampai suatu ketika kita rapat dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Saya sudah nggak kuat sebenarnya, karena saya pagi kuliah. Saya gini, Umi, sudah jam 3 pagi Umi, mungkin Umi baiknya istirahat, nanti ini PR-nya kami kerjakan karena besok ada acara pesantren kilat dan sebagainya. Beliau mengatakan seperti, ya Allah, Latifah, anak sekarang banyak yang gak pakai jilbab, anak sekarang banyak yang pacaran, anak SMP itu banyak yang hamil 2 hari. Kok iso-isoe kamu ngusulin aku kudu bobok, kudu sare? Gak bisa, kata ibu. Guru saya itu bilang, gak bisa. Masya Allah. Jenis yang jaluk turuki kulo. Gitu ya, Masya Allah. Betapa kemudian orang-orang yang sudah mencintai dakwah kepada umat ini, gitu ya, memandang anak-anak itu adalah target-target dakwah untuk disempurnakan keislamannya. Mengapa kemudian umat kita ya sampai diingat oleh Rasulullah ketika meninggal, betul? Sudah menghatamkan sejarah Nabi Muhammad? Belum. Ternyata udah daftar haji, udah umroh juga, ternyata belum hatam Nabi, sirah Nabi Muhammad. Nah, salah. Hatamkan dulu sirahnya, baru daftar umroh dan daftar haji. Kenapa? Karena itu rohnya ketika nanti sampai sana. Ya kan? Ya. Jadi dulu saya pernah diwelingi, kamu kalau mau umroh hatamkan dulu sirah Nabawiyah, karena nanti setiap tempat itu punya makna yang luar biasa. Sehingga hanya tetesan air mata dan zikir kita kepada Allah, bersyukur diizinkan sampai sana. Insya Allah ya, kita semua menyusul ya Bu ya, rombongan nanti ya. Saya tuh berharap ada pengusaha travel umroh di sini ya, anaknya di sini kayak terus gratisin ustadzah semua gitu ya. Ya, Masya Allah gitu. Ternyata begitu ya, luar biasa. Saya bilang, ustadzah belum tidur, belum. Lagi ngapain Us? Gitu kan, lah ini besok mau ngisi majelis ilmu, harus belajar lagi gitu ya. Jadi ya begitu Bu, kalau sudah mencintai ilmu dan punya harapan kepada anak didiknya, tidak bisa tidur. Tapi nggak tahu ya, guru-guru yang lain yang dibayar negara itu malah nek ngajar karo tiktokan, bener? Bener enggak? Sekarang banyak nggak guru tiktokan? Lah gue sing diajari orang joget apa ilmunya Bu? Jogete gitu ya. Gitu kan? Itu astagfirullah saya. Jadi mohon ya, siapapun yang statusnya guru hari ini, tolong jaga marwah jenengan sebagai guru. Jangan ikut-ikut heboh. Saiki waya TikTok, aku yang buat TikTok. Setiap ngajar di TikToki, malah diajak, ayo nak joget-joget kayak gini, jempolnya diginiin. Astagfirullah.
Makanya harus berharap apa sama generasi Indonesia ini? Omongnya guyu terus. Ya toh? Gitu ya. Astagfirullah. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu. Ini baru adab menuntut ilmu, belum adab kepada ahli ilmu. Beda ya, beda. Yang pertama, ya, yang innamal a'malu binniyat. Ya, saya belum hafal itu ya. Insya Allah nanti sambil jalan ya. Itu ya Bunda ya. Yang pertama, pahala kita, amal kita itu dilihat dari niatnya. Jadi kalau Bunda tadi jalan kaki menuju sini karena ini adalah perdana majelis Bunda saya nggak mau ada catatan, khawatir nanti bagaimana. Itu berarti selama majelis ini panjenengan hanya mendapatkan presensi tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Astagfirullah, istighfar ya. Betul-betul di sini diniatkan karena Allah saja, cukup, tidak ada yang lain. Karena niat itu memang susah untuk disimpulkan. Niat itu ada di sini, di hati, gitu ya. Dan niat itu dihitung dari awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Jangan sampai di awal sudah betul, di tengah jadi ragu-ragu, di akhir jadi bablas, nggak berharap sama sekali pahala dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita sia-sia, capek kita sia-sia. Jadi betul bahwa di sini tuh kebahagiaan kita. Kenapa? Ada banyak malaikat yang sedang mengampuni nama-nama kita hari ini. Masya Allah. Biar utangnya segera dilunasi. Ini disebut-sebut nih. Malaikat tahu yang punya utang itu loh. 1, 2, 3. Apa ayo mereka doa bareng-bareng mendong lunas. Amin katanya malaikat ya. Gitu. Itu loh anak sing roda nguyil besok semoga jadi saya berdoain iki. Itu loh yang suami istri lagi cekcok pekan ini nggak ketemu solusinya apa, didoain biar harmonis. Di sini malaikat itu, makanya insya Allah setelah majelis ilmu orangnya mangkel tapi bahagia insya Allah ya. Yang kedua, mencari ilmu itu untuk diamalkan Bunda, tidak hanya untuk dicatat, dihafal terus ditaruh di meja belajar. Atau yang lebih parah, kertas ilmunya dibuat bungkus tempe. Ya toh? Itu Bunda-bunda ya, saya agak miris. LKS hari ini, ya mungkin LKS zamanku dulu juga gitu, ada LKS agama paling penting ya itu ya. Ada ayat Quran dijadiin bungkus tempe. Itu kan ya Allah ya astagfirullah gitu ya. Tolong nemu bungkus tempe kayak gitu disimpan Bun. Konsultasikan nanti ke saya, baiknya seperti apakan. Gitu ya Bun. Arti buat clipping, ya gimana gitu ya. Karena apa? Itu ilmu, ya kan? Itu Quran. Kecuali itu bukan Quran boleh, ya kan? Yang bukan bermakna Quran itu nggak sebaik itu gitu ya. Penempatannya, ya. Jadi mohon itu diperhatikan. Diamalkan bukan untuk dicatat dan bukan untuk dihafal. Kemudian sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ya nah. Orang kelompat jauh-jauh lesinau kuwi. Saya yakin Bunda semua di sini tuh udah cinta dengan ilmu yang lama-lama nih ya. Saya tahu track recordnya belajarnya luar biasa. Ya bahkan mencari di luar sana boleh. Asal satu prinsipnya bertahap. Kenapa Ustazah? Kok enggak mabuk? Bingung. Piye to kae? Ustazah kae kok ngomong ngono? Ustazah kae kok ngomong ngono? Iki piye? Konsultasi. Cari perbandingan, komparasi, benar enggak? Konsep itu betul atau enggak? Iya kan? Hari ini tuh semua orang yang bicara ayat Quran semua dijadikan ustadz. Iya kan? Semua dijadikan ustadzah. Padahal enggak semua itu ilmunya sahih. Iya kan? Baiknya lagi dilihat track record belajarnya. Oh ini Ustaz Latifah itu dulu mana toh belajarnya? Oh di sini. Itu lebih baik seperti itu. Sekarang talakinya sama Ustazah siapa? Sama Ustadz Umar misalnya, Ustadz Umar Alsi, jelas lulusan mana, konsultasinya di sana. Oh ya berarti saya percaya dengan beliau. Dan jenengan ini setiap ketemu orang ngajak apik, ayo percaya. Engko nek bingung metu aliran sing tak jelas rugi sendiri, bingung sendiri gitu ya. Hati-hati ya. Maka sering main ya Bunda Reni ya. Main ki ora baksoan, ayaman gitu ya. Janjian kangsenan, makan-makan. Main di sini adalah seringlah bermajelis ilmu tidak di satu tempat. Ya kan? Jadi kita tuh jadi orang yang wawasannya sangat luas.
luas. Satu, tidak menyalah-nyalahkan orang lain, karena wong sing lagi seneng-senenge ngilmu ki Bu, penyakit iki sok bener dhewe. Betul? Ya toh? Ustazah Latifah itu NU atau Muhammadiyah? Lah pripun toh, Bu? Saya khawatir nanti yang diajar Allahumma baik-baik ini, bukan Allahumma kabiro. Oh gitu? Iya. Oh saya ini emang aliran gak jelas sih Bu, nggak NU, nggak Muhammadiyah gitu kan. Karena kayaknya saya nggak menemukan dalil di mana yang masuk surga adalah Muhammadiyah, yang masuk surga adalah Nahdlatul Ulama. Nggak ada ya Bu. Tapi saya yakin itu bagus. Karena saya Allah Akbar kabiro, suami saya Allahumma baik-baik, gimana ya ini ya? Ya, saya sok ngisi di Aisyah. Pak Afri itu ikut PCNU di Jerman, gitu ya. Kartunya banyak di depan. Anggota Muhammadiyah, anggota NU. Ya dah. Kowe iki sing jelas sing endi? Pokoknya aku seneng ngaji, wong kabeh ki sae. Dan itu kan memang diterima di masyarakat Indonesia. Ya dah. Aman, ndak apa-apa. Saya tuh senangnya sama orang NU tuh apa? Nek sama Bu Nyai, Pak Yai, ya toh nek Pak Yai ngomong sendiko dahulu. Betul? Itu harus diajarin. Kenapa? Punya murid yang sering protes itu juga bingungin gitu. Sitik-sitik protes, ya kan? Nabi Musa sama Nabi Khidir orang ketemu. Ya toh, enggak sabar belajar itu. Itu yang bagus dari Nahdlatul Ulama. Seneng tahlilan, yo seneng ngopong ya ape kok. Iya toh? Ora ono sing aku larang-larang gitu. Di sini ya ustadzahnya bermacam rupa, kayak pelangi gitu ya. Muhammadiyah, apa yang saya suka dari Muhammadiyah? Cerdas, akademisi semua Bu, ya kan? Membebaskan tanah-tanah di Eropa untuk masjid, Masya Allah. Kerennya Muhammadiyah itu loh, ya kan? Terus lah kok ustadzah orang milih salah si cilik, milih. Mau yang ngopo tuh tak gawa-gawa kesini itu kan pilihan, ya kan? Lah kok nek kula Muhammadiyah jenengan buatan gelem. Aja Muhammadiyah udah aliranku, dhewe kan NU. Wah. Repot saya sok meneh. Saya NU Bu. Pak Yai ne kerapyak niku gulune kula. Jos ustadzah jos kula tak manut jenengan, ya ta. Tapi iki ustadzah sing Muhammadiyah, wah rasido. Ya Allah, kemarin ada yang nggak jadi, udah bayar, udah beli seragam, ditanya di sini diajarin sholatnya itu pakai Allahumma baik-baik ini atau Allahumma kabiro? Ustazah Sunar, pakai apa kita? Allahumma baik-baik ini soalnya yang paling pendek buat anak-anak. Nanti kalau udah besar boleh pakai Allahu Akbar kabiro. Kan semuanya diterima sayangku. Malaikat aja nggak repot-repot nyatet kok jenengan yang repot. Emang jenengan yang nyatet sholatnya orang. Malaikat itu nggak repot dong, semua ada dalilnya. Hari ini kita terlalu kolot dengan bab seperti itu. Kenapa kemudian saya tidak menampakkan begitu-begituan? Dosen KB, saya nggak mau milih-milih orang di sini, ya kan? Us. Kenapa? Di sini tuh aliran congklang ya Us ya. Sebentar. Kayaknya bapaknya anak-anak mau ke kantor ini. Kita lihat ya celananya congklang. Pak Afri, gitu kan? Lihat celananya congklang apa badan? Kemarin itu tak dibake meneh kan ora ketok congklang. Astagfirullahaladzim. Ustazah kok nggak cadaran sih Us? Kan bisa menundukkan pandangan banyak orang kalau warnanya hitam. Kata siapa? Katanya Ipan di luar sana, Ipang itu lebih ada apa di balik hitam, ya kan? Nggak ada dalilnya harus hitam dan nggak ada harus berwarna-warni. Syaratnya apa Bu? Di bawah dada. Kita itu ya, kalau banyak sinau, banyak fikihnya, kuwi dadi wong sing toleran banget dengan perbedaan. Mung ya sing aneh iki kita lagi senang ilmu, lagi ketemu siji kae duduk golongane dhewe. Ojo ngaji nang kono, aliran sesat. Digawe lagu aliran sesat. Gitu. Astagfirullah. Hati-hati. Kita itu bisa jadi godaan setan tuh di situ Pun. Kenapa?
Ingat ya cerita saya dulu, seorang pezina, pelacur yang menolong anjing atau kucing? Anjing. Diberi makan, betul ya? Dan saat itu malaikat pencabut nyawanya lewat. Dia meninggal su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah, karena dilihat di akhir kematiannya, ya kan? Kemudian ada seorang imam masjid, walah soleh banget, ngaji terus, jadi muazin. Kemudian dia naik di menara masjid untuk adzan. Ternyata ada lantai rumah yang tinggi, terbuka jendelanya, ada perempuan membuka bajunya, berganti baju, dia terlihat, ya kan? Terus ada nafsu yang muncul, kemudian apa yang terjadi? Disapalah wanita itu dan bersinar. Dan saat bersinar setan itu lewat, meninggal, masuk su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul. Astagfirullah, aja sok-sokan lah kita itu. Sini lagi seneng wingi nyala-nyala kayak koncone. Ya toh? Nek jenengan hafiz Quran, bahasa Arab bagus, lulusan Madinah, saya sendiko dawuh. Ya toh? Lah baru lahir kemarin, J. Ya toh? Baru lahir kemarin. Kok nyalah-nyalah ke temennya juga lagi proses. Ya kan? Tapi kalau betul ada hal yang menyimpang di situ, maka segera bertobatlah. Karena hari ini itu nyari referensi yang asatid, yang syekh, yang ulama, yang pak yai tenanan, pak yai iki wangel. Nek wes ketok duit, tadi berubah itu tadi niatnya, ya kan? Ya. Selagi yang namanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan, ya. Jadi bunda-bunda, ya, kalau lihat teman tetangganya nyokolahin di TK yang lain, kok ora iso maca Quran ini, tolong tawadu dan doakan. Aja, wah beruntung aku ki mlebu rutab. Anakku lebih pinter dari kota tajudnya salah-salah tuh. Jangan ya. Setan itu kalau udah nggak bisa menyelundupkan jenengan dengan kemaksiatan yang langsung, ada sifat sombong yang nanti setan itu akan masuk di hati-hati jenengan. Astagfirullah. Ya, doakan gitu ya. Itu. Jadi mohon kita semua ini berwarna-warni di sini seperti jilbab kita hari ini. Tapi kalau sudah belajar adab, sudah banyak ilmu fikihnya, insya Allah setiap ada perbedaan tersenyum karena semua ada dalil fikihnya. Gitu ya Bunda ya. Sayangnya aku ora pesantren sih kan biyen lah nang didolan aku ki lagi salah DP gitu kan ya. Tapi kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka anak kita tuh dijaga betul. Zaman ini tuh zaman yang sangat berat. Ya kan? Terakhir, kalaupun nggak nyandak sampai iman, nanti kita lanjutkan di pekan yang berikutnya karena ini penting sekali. Hari ini Bunda semuanya, banyak sekali, saya beberapa kali terakhir memposting tentang kesehatan, terutama untuk anak-anak, sangat banyak di RSCM katanya, betul beritanya sudah dikonfirmasi, anak-anak masih 10 tahunan, mungkin di bawahnya itu ginjal, betul ya? Kalau di Nur Hidayah banyak nggak yang KHD, Bu? Banyak. Tapi orang tua dewasa, mungkin di kota-kota besar sudah mulai ke anak-anak kecil. Jadi gini loh Bun, ya Allah ya Robbi, kadang saya gini loh, wes jagani angel, nyoleke angel. Sekarang ngasih uang ke anak itu juga nggak aman, betul? Karena dia tidak punya filter untuk beli jajan yang mana yang sehat untuk anak-anak. Sayang sekali ketika Bunda sudah memilihkan sekolah yang terbaik, ilmu yang terbaik, guru yang terbaik, dan dia juga senang Quran, bisa sholat baik, tapi batas usianya harus diberhentikan oleh maut karena tidak menjaga kesehatan. Maka PR kita Bun, nek bisa loh ya, anak-anak itu jangan disuruh jajan sendiri. Kalau memang kepepet kudu jajan sendiri, harus dipesen-peseni. Minuman ini nggak boleh, minuman itu nggak boleh. Saya tuh sampai ngeliatin video ke kakak Ibrahim nih kak. Ini kan usia kayak kamu tuh udah cuci darah. Nanti nek cuci darah emang gimana? Jarum yang besar masuk ke tanganmu. Ayo. Nanti darah itu diambil jadi sakit sekali. Ngomong lami ngomong nggak mau gitu kan ya. Jadi setiap beli minum sekarang air putih. Katanya kalau nggak ada air putih gimana minum di rumah, ditahan gitu ya. Sebegitunya saya menjaga anak-anak saya gitu ya. Karena apa? Satu anak itu aset untuk umat. Satu anak aset untuk umat. Nek anak liyane sing gur gadget,
ya enggak sholat ora apa-apa jajano sing elek-elek. Astagfirullah Ustazah, ya astagfirullah gitu ya. Ya enggak sih, cuman ya gitu ya, kalau jadi ibu yang pinter itu harus jagain anaknya. Dan kalau bisa anaknya enggak cuman 1, 2 ditambah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ibu yang enggak pinter cukup 1 saja gitu. Ya Bu Ferry, nambah Bu, udah masuk program kan anaknya ya? Sudah, siap nambah. Berikutnya ya, tidak merasa masuk surga dengan amal itu, nggak boleh. Wah, aku ini udah guru Quran, anakku sudah soleh, suamiku soleh, insya Allah surga saya dapatkan. Sombong. Lah wong tadi imam masjid aja yang dari kecil dijaga kesolehannya, lagi lihat kulitnya wanita itu langsung berzina masuk neraka. Pembunuh yang sudah 99 bunuh orang, yang mau ke 100 tobat, malaikat sampai ngukur jarak terdekatnya dia mati itu dekat surga atau neraka, sampai diukur malaikat itu. Bingung berdebat ini masuk surga atau neraka. Ternyata masuk surga. Jadi kita tuh tidak boleh sombong, ya. Bun, anaknya di sekolah mana? Di Rutan. Wah, keren. Kenapa keren? Mahal kan, di situ mahal kan, kayak gitu kan. Wah, di sana tuh bundanya pintar-pintar loh katanya, gitu kan. Nek ho piye gitu kan. Nah, itu sombong kayak gitu ya. Itu. Ada satu kalimat yang bagus dari Bunda Hana, Bu Hana ya. Ustazah, ada tetangga saya mau masuk Rutan katanya mahal gitu ya. Cek mahal nopo ora Bu? Ternyata enggak Us. Saya bilang gini, mahal katanya, tapi nek sudah masuk murah sekali gitu ya. Karena ada beasiswa santri. Jadi kalau ada yang keberatan bisa banget kami turunkan infak SPP-nya gitu ya. Nek jawab ya. Hilangkan fitnah-fitnah dunia terhadap hutang Al-Quran itu, sedih saya ya. Yang berikutnya, bertanya jika tidak mengetahui. Orang udur nang buri gitu loh, ya tak? Malah kompor-komporan. Oh kayak gini, ngerti ra kayak gini? Mbok nggih Ustaz Latifah ki bener atau lek ngajari ngene-ngene ketoke salah lek meleh guru. Guru ini kok salah ngene-ngene misal. Mbok yo rasa dadi omongan langsung ketok pintunya kantor. Assalamualaikum, bisa bertemu dengan Ustaz Latifah? Bisa. Kenapa Bun? Saya mau tambahin sesuatu Ustazah, daripada saya tanya ke teman saya juga nggak tahu. Betul sekali, jangan tanya ke orang yang salah, tanya kepada saya. Ternyata kurikulumnya begini ya Us, iya begini, tahapannya begini, iya, oh gitu ya. Baik Us, alhamdulillah sudah tahu sekarang, alhamdulillah. Jadi janganlah muncul zon-zon itu, jangan, jenengan yang rugi, ya kan? Gitu, menghabiskan energi. Kemudian kalau sudah tahu ilmunya di sini, sampaikan ke orang lain walaupun 1 ayat, apapun itu. Hari ini dapat ilmu adab, langsung sharing gitu ya. Ditulis, Masya Allah ternyata adab itu luar biasa, adab itu begini ya. Hari ini PR adab itu luar biasa ya. Anak dapat nilai jelek, dirumuk-rumuk, dibanting, dibalangkan ke gurunya, itu udah bukan sesuatu yang wow hari ini ya. Sudah sangat biasa ya. Nek ngono kuwi gimana ilmunya bisa barokah. Ilmu itu bukan hitungannya pinter, hafal, bagus, nilainya 100, enggak. Ilmu itu ketika tahu bahwa di hadapannya ada guru, dia kemudian menundukkan, dia menyapa, dia mendoakan. Orang malah ngrenengi gurune. Siapa yang di sini suka ngrenengi gurune? Apalagi ngrenengi Ustaz Latifah. Alhamdulillah, pahalaku banyak. Gitu kan? Bahagialah, sering-sering lah ngrenengi Ustaz Latifah. Ya kan? Biar amalnya pindah ke saya semua. Kan saya nggak perlu baca Quran banyak-banyak, nggak perlu sholat yang sunnah banyak-banyak. Jenengan ngrenengi saya 90 orang ini, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita rugi banget ketika nggak menjaga lisan, menjaga hati, menjaga prasangka kita. Yang terakhir, berdoalah setelah majelis ilmu. Biasanya kita kafaratul majelis dan disempurnakan dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan Mas Faisal Quran, ya Allah, tolong ya Allah, saya ini orang enggak tahu apa-apa, jadikan dia anak saleh, jadikan dia sukses dunia wa akhirat ya Allah, jadikan mereka itu nanti anak-anak yang menyenangkan oleh semua mata-mata yang memandangnya. Itu. Karena apa?
karena di sini lagi banyak malaikat. Jadi kalau setiap habis dari taklim, dari kelas kisah, dari kelas Quran, jangan segera beranjak pergi, mintalah yang banyak kepada Allah karena malaikat masih duduk bersama kita. Gitu ya Bunda semuanya. Nah itu tentang adab. Ya, Masya Allah, adab aja menghabiskan sekian waktu ya Bun ya. Ini baru adab terhadap ilmu, belum adab terhadap guru. Ini mau dilanjutkan atau dicukupkan? Aduh gak berani jawab. Gak salah tuh loh. Jawab cukup, nanti dikira saya gak mencintai ilmu. Dijawab lanjut, nanti dikira gak tahu diri gitu. Gimana Bun? Bu Reni, Rohrah, lanjut apa cukup? Cukup ya. Tapi ada sesi tanya jawab loh ya. Wajib. Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Alhamdulillah ya, cukup sekian materi kali ini. Sayang sekali kok yogur semene. Ya udah, kalau itu ditambah dari jam 1 sampai jam 7. Ini aja saya repot ninggal ke warung, ninggal ke anak, ninggal ke arisan, ninggal ke itu. Kita itu sok-sok sibuk. Lagi dijalui sedino enggo ngaji kaya ngene alasane 100. Ya kan? Kita itu bersemangat untuk dunia tapi tidak bersemangat untuk akhirat. Astagfirullah. Satu lagi yang terakhir. Tidak akan pernah mencium bau surga ketika niat kita menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Ini hadisnya sahih, saya lihatkan ya. Karena saya bukan guru bahasa Arab ya, jadi saya agak hati-hati ya untuk menyampaikan kalimat hadis ini gitu ya. Saya langsung ke artinya saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencium aja Bu, kuwi ora iso apa meneh melebu. Istighfar banyak-banyak. Termasuk ya, ini yang kelas akan akhir-akhir yang mau lulusan rutan. Aku tak sekolah nang kono lha apa ning kono ki ketoke akeh sing ketompo ning SMP 1 Jogja. Ada enggak SMP 1 Jogja? Ada. Atau SMA favoritnya apa sih? Teladan. Nanti soalnya jebolannya teladan kuwi rata-rata ke UGM. Nanti biasanya jadi dosen, jadi dokter atau jadi engineering di luar negeri. Nanti biasanya gajinya gede. Bu, hati-hati. Kalau sudah niatnya memilihkan sekolah, ada embel-embel dunia, ilmunya dapat Bu, kesuksesannya dapat di dunia. Jadi wong tenan sak sukses-suksesnya omah siji loro telu mobilnya papat. Ya kan? Tapi jangan harap ilmu anak jenengan itu mengantarkan jenengan ke surga. Cium aja enggak boleh. Mencium loh. Mencium bau wanginya rento. Padahal wanginya surga itu bisa dicium dari sekian jarak yang sangat jauh. Dibersihkan hati ini dari sifat-sifat hubud dunia. Jangan menghubung-hubungkan kesuksesan anak hari ini untuk dunianya di masa depan. Iya Bun, sukses Allah tunaikan apa yang sesuai menjadi harapan jenengan. Katanya pengen kan anaknya jadi dokter, ditunaikan sama Allah niatnya itu. Jadi dokter, tapi dokter yang tidak bisa mendekatkan orang tuanya ke surganya Allah. Astagfirullah. Untuk apa golek duit terus orang gawa ke wong tuane ning surga? Rugi dong, gitu kan? Rugi dong, ya kan? Sangat rugi. Jadi betul nganter anak di rutap itu selain tidak ada niatan. Gus doakan anak ini cinta Quran, ahlul Quran, soleh, senang sholat, berbakti ke orang tua, berbakti untuk umat, berbakti untuk agama Allah. Masalah rezeki ku gantungkan kepada Allah. Ibu tahu nggak? Sering kan ke Rocket Chicken? Saya lagi nggak iklan ya, karena nggak di endorse ya. Rocket Chicken itu yang punya ownernya itu mantan office boy. Silahkan dicek di YouTube. Mantan yang ngepel-ngepel, bersihin kamar mandinya, rumah makan fried chicken yang asli ya, yang dari luar negeri itu yang franchise di Indonesia. Kemudian dia memutuskan resign. Yo kesel lah, gaji semono wae yang metu wae ya toh. Akhirnya apa? Dia membuat kopiannya versi KW, bukan versinya yang asli. Lihat Rocket Chicken, sahamnya udah miliaran loh.
Mantan office boy, mungkin kira-kira beliau itu tidak punya lah ijazah sampai S3, mungkin loh ya, mungkin. Ya kan? Sekarang kan kita kerja sesuai dengan ijazah, betul. Gaji juga sesuai ijazah sekarang. Semakin ijazahnya tinggi, semakin gaji itu besar. Itu versinya orang Indonesia, ya kan? Tapi jangan sampai, itu membuktikan. Saya pengen cerita itu kenapa? Ya itu artinya rezekinya yang menggantungkan itu loh. Yang ngurus siapa itu, Bu? Allah. Ya toh? Lah sekarang banyak nggak yang tukang Grab, tukang Gojek, pas jenengan ngobrol di dalam mobil itu, Mas, dulu kerja di mana? Wah, saya ini dulu Bu sarjana ekonomi. Wah, di mana? Di Mercubuana. Waduh, nggak ada sambilan, nggak ada Bu. Nyari kerja susah, nge-Grab aja, gitu kan? S1 loh. Artinya apa? Saya mau menyampaikan bahwa rezeki itu tidak akan pernah ada hubungannya dengan ijazah. Bersihkan hati, bersihkan niat. Yakin, seyakin-yakinnya. Ustadz Adi Hidayat itu, Masya Allah ya, kalau dari kisahnya ibunya jualin baju-bajunya di lemari habis untuk mempesantrenkan Ustadz Adi Hidayat. Sampai ketika pulang Ustadz Adi Hidayat buka, kok nggak ada baju, Umi ini kemana? Tanya kakak, udah dijual buat kamu sekolah di pesantren. Masya Allah, lihat kesolehannya. Dia jadi pembimbing haji, pembimbing umroh, udah dibawa ke Eropa. Ustadz Adi Hidayat kayaknya selalu pakai mobil bagus ya, enggak pernah mobil ecek-ecek, karena langsung di calling, di mana Ustadz? Di bandara ini, siap kami antar, gitu kan? Enggak perlu repot-repot nabung beli mobil, enggak punya mobil pun banyak mobil yang menawarkan untuk menjemput beliau karena ahli ilmu. Itu bukti bahwa Allah menggenggam setiap urusan insan yang berilmu. Ya, ini tak bersih-bersihkan dulu niatane, tak resik-resiki. Soalnya nek dari awal niatnya salah menitipkan di rutak, men katane mung hafal Quran, salah. Hafal Quran di lisan hari ini banyak, tapi coba hafal Quran yang diamalkan itu sangat sedikit. Maka di media sosial kalau nemu seorang hafiz Quran melakukan zina, pacaran, wes rasa kaget, itu sesuai hadis Rasulullah. Bahwa nanti di akhir zaman banyak umatku seperti buih yang mencintai ilmu ini, tapi sedikit yang kemudian mengamalkannya. Kita berlepas dari hal-hal yang buruk itu, maka saya bilang ke ustadzah-ustadzah, kita tidak mencetak anak yang cuma hafal Quran, tapi kita harus mencetak anak yang berakhlak mulia, yang punya adab. Sekarang perubahannya jam 10.30 semua KBM diberhentikan. Anak-anak pamit satu-satu saling ke gurunya jam 10.30, jadi satu-satu saling gitu. Ini baru, memang baru gitu ya. Itulah yang ingin saya sampaikan bunda-bunda semuanya ya, karena bentuk kekhawatiran, karena yang paling sering was-wasnya emang Simbo sih ya. Simbo itu lagi saya soal nganter ke anak ke sana, wes hitung-hitung anak siji sak yuto, anak loro 500.000, anak telu 500.000. Pernah listrik, total 5 juta pengeluaran saya. Gimana ustadzah? Wes bingung, orang dilakoni dereng. Kuwi ra hitungannya logika manusia. Ya dah? Ternyata pas dilakoni tak tanglet priye, dapure tesih kemebul mboten. Masya Allah, bojoku orderane patah saiki. Alhamdulillah. Tukangnya orang wes barangku kene celok kono, barangku saiki dene motore anyar gitu kan ya. Itu tanda bahwa ternyata Allah mengurus anak itu. Ya nah, jadi nek misalnya di sana berapa 500 ya ya 500. Anakku telu ya sak yuto setengah gitu ya. Wes tabun rasa dihitung-hitung nyemplung. Kalau sudah nekat nyemplung, Allah yang atur nanti di belakangnya. Kisahnya Bu Yuli, kapan-kapan cerita ya Bu Yuli ya. Masya Allah, Bu Yuli punya cerita yang sangat luar biasa gitu ya. Saya bilang Bu Yuli, besok kapan-kapan tak minta cerita di depannya ibu-ibu ya, biar keyakinannya tambah kuat untuk mendidik anak yang soleh gitu ya. Terakhir, setiap was-was, setiap kekhawatiran yang terjadi untuk masa depan yang belum terjadi sudah kita was-wasin, itu ada efek dari bisikan setan. Itu yang pertama ya. Kemudian ya, ternyata syirik itu kan kita taunya menyembah berhala, betul ya Bu ya? Ini ilmu akidah ya, berat kalau ilmu akidah itu. Kita itu dikatakan syirik kalau percayanya selain Allah, betul?
Tapi ternyata nggak cuma kayak gitu toh. Saya pernah belajar ilmu akidah ini, Ustadz kami menyampaikan syirik itu ya bentuknya banyak sekali. Salah satu bentuk syirik adalah ketika dia sudah was akan masa depan, sesuk aku mau apa yo, sesuk bensinku iso keisi rak yo, sesuk anakku kepiye. Itu bentuk kesyirikan kecil. Astagfirullah. Kenapa? Dia sudah tidak yakin akan kuasa Allah. Tepuk 1, 2, 3, sapi. Masih konsep ada. Ya, walau alam bisawab, sekian dari saya. Masih ada waktu sedikit 5 menit lah ya untuk tanya jawab. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk sate, tepuk bangun, kanannya bangun. 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, bangun. Ya dipijetin sedikit lah boleh ya, pijetin. Nah. Ya. Bunda arep dadi anake soleh lagi sithik pirang menit wis dak. Ya, saya kembalikan ke MC ya. Kalau banyak kurangnya saya mohon maaf. Kita nggak perlu berlari untuk menuntut ilmu. Kalau berlari khawatir tidak sampai sempurna, sehingga kalaupun cuma yang bisa adab yang disampaikan kita syukuri. Besok kita kembali ke bagian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakillah khairan kepada Ustazah Latifah yang telah memberikan materinya pada kajian sore hari ini. Masih semangat ibu-ibu? Atau sudah mengantuk? Saya baik, untuk selanjutnya ini sesi tanya jawab. Karena waktu sudah sore, kami batasi hanya 1 penanya saja. 2. Oke, monggo 2 penanya. Enggak ada door prize-nya Bu Ibu. Ini udah paham semua saya. Ada yang tanya enggak? Ada yang mau bertanya? Ibu Ibu. Dapat door prize. Enggak payu nih Bu Ira, gimana ya Bu Ira ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Oke. Saya yang tanya, alhamdulillah. Ya. Biar segera pulang gitu. Ya, saya mau bertanya, Us, kan tadi sampaikanlah walau 1 ayat ya. Nah, kadang kan saya ya, ini pengalaman pernah di sosmed itu loh, Us, kan sharing kayak gitu, tapi kok dia ada yang komen, Allah soal gini itu gimana ya, Us, biar ya kita kan kadang rada sedih kayak gitu kok dikatain kayak gitu, padahal kita sudah menyampaikan kebaikan. Itu gimana ya, Gus? Tes, iya saya jawab. Memang betul Bun, dan itu nggak cuma 1 ya. Maksudnya kasus-kasus seperti itu termasuk asatidah ini juga ujiannya juga berat. Kadang saya itu sebenarnya zaman dulu begini tapi kan Allah itu kan menerima tobat kita ya. Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Segunung apapun, sebesar lautan apapun dosa kita, Allah itu kalau sudah kita mengangkat tangan dan minta ampun itu pasti Allah ampuni, gitu ya. Nah, tapi sayangnya manusia itu kadang melebihi sifatnya Tuhan, sifatnya Allah. Allah saja sudah memaafkan, kita kok nggak mau maafin teman kita yang mau berbuat baik, gitu ya. Allah sok-sokan, wis dadi wali tapi sok-sokan, jilbabe dadi gede ngono kuwi, gitu. Ada yang merasakan begitu ya? Lah iya, kemarin tadi malam juga telepon agak panjang dengan salah satu wali. Iya, saya itu dikira ikut aliran sesat gitu kan. Lah pripun Bun? Lah gimana saya dulu kan pas daftar cuman pendek gitu kan, ya jilbabnya kan kadang juga melebihi dada saya gitu kan ya. Terus sekarang saya agak ya nyontoh-nyontoh dikit lah kayak guru-gurunya, rutap, agak melebar gitu kan. Tapi saya dikira aliran sesat gitu kan ya. Astagfirullah. Itu salah satu ujian orang yang hijrah ya. Artinya bahkan dulu ketika saya kuliah itu saya tidak punya teman. Jadi saya itu orang yang aneh kata mereka. Dikon nyontek, ditawari bukunya contek no, ora
astagfirullah itu mata kuliah apa itu Pak, yang pokoknya yang ngitung-ngitung lah, saya tuh nggak seneng yang ngitung-ngitung gitu ya. Tapi saya ingat kata guru saya, nilai itu meskipun 5 ketoknya buruk di sisi manusia, tapi kalau dalam prosesnya baik itu berkah. Karena khawatirnya kalau kemudian nyontek dari sekian, saya ya pernah nyontek Bu ya, jujur, tapi kemudian saya bertobat nasuha dan kuliah itu sama sekali saya tidak mau nyontek gitu kan ya. Karena apa? Takutnya nanti ijazah yang saya dapat untuk melamar kerja, hasil gajinya dari ijazah itu tidak barokah. Maka mohon maaf, di Indonesia banyak koruptor, katanya wes PhD, udah S3, udah jabatannya tinggi kok isih kurang duit. Pinter, tapi minteri rakyatnya. Bisa jadi proses menuntut ilmunya ada yang salah. Ya, jadi kita jaga anak-anak kita jangan. Nah, gimana tuh Us kasus begitu? Senyumin aja, nggak usah dibuat pusing. Ya, dan tidak usah membuat kita kemudian stop untuk men-share kebaikan itu. Ya kan? Biarkan anjing bergonggong apa toh biarkan anjing bergonggong, kafilah berlalu. Toh setiap kalimat mereka itu kan sebenarnya nggak ada timbangannya untuk kita, nggak ada efek untuk kita, tapi efek untuk dia, ya toh. Jadi emang salah dengan kehijahan kita yang setua ini? Enggak salah. Ustazah Latifah menerima kok setua ini baru belajar tahsin. Ya toh, enggak kemudian yang dipilih wes sing pinter tahsinnya bersangat gitu kan, enggak. Ya kan? Semua saya terima, bahkan yang enggak bisa baca Quran pun wajib berutap. Karena apa? Di sekolah lain raono pelajaran abata buat bokne. Cuma di sini sing rempong. Maka nek utek kayak Latifah arep jebol. Bingung leno to kelompok. Iki ra iso us jam semene aku kerja, iki ra iso us aku dagang, iki aku jahit orderan akeh. Lah piye jan? Mumet beda, mumet sak mumet-mumetnya kenapa enggak muncul-muncul ya saking mumetnya Bu iki. Ya, gitu. Jadi enggak usah perhatikan apa kata orang terkait diri kita yang hari ini. Kenapa? Karena orang lain tidak bertanggung jawab atas surganya kita. Kan banyak gaya saiki teng masjid gitu kan, padahal biyen dolan wae ngomong semene gitu kan, semene katanya dulu belum berhijab gitu kan, saiki wae dadi guru misalnya kayak gitu, gaya kayak gitu kan. Loh, emang ada salahnya untuk kita berubah? Loh, dulu jenengan punya HP Nokia 6600 yang belum ada kameranya, yang belum bisa TikTokan, punya ya? Kira-kira di tahun itu kan sudah wow. Terus 2024 gitu HP-nya masih 6600 Nokia? Enggak kan? Udah Android, iPhone lagi 20 juta plus gitu ya. HP aja Bun berproses jadi lebih baik. HP loh, lanjut dengan wes arep mambu. Sudah mau bau tanah, orang berubah-berubah. Iku astagfirullah. Lagi ngerti tasin pas anake nang kene. Kudune rampung sak durung duwe anak, mung yo telat kuwi. Kan tapi Allah ndak marah sama jenengan. Allah suka karena jenengan bertobat. Latifah juga nggak milih-milih gitu kan? Nggak milih-milih yang punya mobil aja di sini, ya kan? Yang nggak punya mobil ya tak tompo di sini, ya toh? Iso rak di diskon, iso dagangannya di diskon apa mana infak SPP, ya toh? Bisa. Apa sih yang nggak bisa Latifah? Wis gaya. Padahal Bu Fitri nunggak orang, semene sing nunggak. Kurang. Ya wes, jikono tabungannya Ibrahim, misalnya kayak gitu ya. Ya begitu. Ya Bu ya. Masa bodoh, dia tidak bertanggung jawab atas surganya kita. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nanti Bun, nek pas kehijrahan jenengan kok jenengan terasingkan, ndak punya temen. Wah, biasane kongko-kongko, mangan-mangan, maem-maem, saiki dhek rodok mlimper-mlimper. Wedi aku karo Bu Sari. Lah piye? Engko ndak malah dadi aliran sesat jebake rodok gede warnane kuwi-kuwi wae. Misale gitu ya. Misal itu contoh kok aku terus tuh Ustazah Latifah kan kita bestie sayang gitu kan, gak sakit hati kan gitu ya, misal contoh gitu ya. Ya ora apa-apa, nanti Allah antarkan Bu Sarwi itu ke komunitas yang lebih baik, betul nggak? Betul. Hilang
hilang 1000 tumbuh 1.000.000. Hilang 1 teman besti tumbuh 10 yang besti. Soleh-solehah lagi di kelas tasim sama kelas kisah. Gitu aja bingung. Hidup itu udah repot, jangan dibuat repot. Ya kan? Share terus. Karena apa? Satu kebaikan yang diikuti oleh saudara kita, dan saudara kita soleh, banyak amal, maka amal dari saudara kita itu masuk ke rekening akhirat kita. Berarti nek jenengan berhasil mencari calon wali santri 10 orang dan 10 orang itu terus masuk dan anaknya soleh hafiz Quran semua, jadi ulama semua, berarti 10 ulama itu pahalanya masuk ke rekening jenengan. Masya Allah, tabarakallah. Kipas-kipas dengan orang maca Quran orang popo gitu ya, enggak gitu. Walau bisa itu ya Bu ya. Jadi cus langsung ya share status story hari ini, adab menuntut ilmu ya kan. Ya, itu ya Bu Fatimah. Ini surprise-nya. Ya langsung loh ini ya. Hadiahnya yang besar ini Bu Fatimah. Terima kasih. Ada yang mau lagi? Sudah ya, dicukupkan sampai di sini dulu. Ini yang door prize 1 lagi untuk Bunda yang hari ini berangkat pertama kali. Yang merasa berangkat pertama kali boleh angkat tangannya. Bukan ustazah loh ya. Ya, yang bukan ustazah. Ustazah juga ada yang wali tapi tidak termasuk ya Ibu. Siapa Bun? Ustazah yang pertama sendiri siapa? Bunda Ilham ya. Bu Nani dari Tamhidi 2. Barakallah Bu Nani. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kajian sore pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Ustadzah Latifah untuk berbagi materinya sore hari ini, dan kepada bunda-bunda semuanya yang sudah menghadirkan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita luangkan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, acara sore hari ini kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya memohon maaf apabila sore hari ini saya dalam membawakan susunan acara banyak salah hilaf dan tingkah atau tutur kata kurang berkenan di hati bunda-bunda semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada bunda semuanya, dari Akang Sugeng Koder, mugi selamat rahayu ing dalipun piyambak-piyambak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhamna bil Qur'an waj'alhu